Udah ada yang baca modul 7 belum? Di modul 7 ini kita akan bahas mengenai kualitas jasa. Kan kayaknya saya sudah bolak-balik ngomong kan, kualitas jasa itu penting. Jadi, nah, siapakah pelanggan itu? Ada yang bisa jawab? Siapa pelanggan itu? Halo? Siapa pelanggan itu? Fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan kualitas jasa. Yang lain ada yang mau jawab? Gampang loh. Mbak sama mas kan ya pelanggan. Pelanggan kira-kira dia datangnya sekali apa berkali-kali? Oke, jadi berkali-kali. Pelanggan itu customer yang sudah datang berkali-kali ya. Jadi kayak dia udah nggak cuman sekali aja datangnya. Jadi ini kalau menurut dictionary itu one who frequent any place of sale for the sake of purchasing or good. Nah, jadi seseorang yang secara kontinu. Jadi kalau udah kita ngomong pelanggan, berarti dia kontinu dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk beli. Jadi kalau mbak punya restoran, berarti pelanggan konsumen kita sudah berkali-kali datang. Jadi kalau kita ngomong pelanggan, bukan pertama kali datang, tapi sudah berkali-kali datangnya. Oke. Ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Oke. Terus customer delivered value, besarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan kepadanya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi kira-kira kalau pelanggan sama nilai pelanggan sampean, biaya sama nilai, biaya yang dikeluarkan sama nilai yang didapat pelanggan harusnya lebih besar yang mana? Cost sama benefit harus lebih besar yang mana harusnya? Kalau mbak sama mas dari sisi pelanggan, kira-kira biaya yang mbak sama mas keluarkan untuk beli sesuatu harus lebih besar apa lebih sedikit kecil daripada nilai yang didapatkan? Biasanya pengennya gimana? Oke, jadi kalau bisa biaya yang dikeluarkan oleh konsumen itu lebih sedikit dari apa yang mereka dapatkan dari nilai. Jadi ini customer delivered value atau biasanya value added itu nilai lebih. Jadi pelanggan membayar seharga produk atau jasa, tapi nilai yang mereka dapatkan itu lebih besar. Maksudnya apa ya? Misalnya kayak kemarin kan kita bicara tentang satisfaction kan, kepuasan itu akan dicapai ketika yang diekspektasikan oleh pelanggan itu dibawa dari lebih kecil dari apa yang dia dapatkan, makanya dia akan puas ya kan. Makanya di sini juga ketika ada customer delivered value, ketika kita
bisa memberikan nilai lebih, itu berarti kita punya value added atau nilai lebih. Jadi kalau bisa kita harus seperti itu. Jangan sampai pelanggan misalnya sudah bayar mahal-mahal, pelayanan yang kita berikan nggak maksimal, itu jangan. Terus habis itu di kualitas jasa itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Jadi kayak apa yang kita janjikan itu juga harus kita penuhi, itu termasuk kualitas jasa nih. 3 orientasi kualitas. Pertama persepsi konsumen, terus produk atau jasanya sendiri, sama prosesnya. Orientasi kualitas. Nah ini sikap kepuasan pelanggan. Kemarin ingat kan? Pokoknya kan intinya konsepnya kalau jasa itu si karyawan itu yang berhadapan langsung sama pelanggan. Makanya di sini ketika kita bisa membuat karyawan kita puas, otomatis dia akan bisa memberikan pelayanan yang bagus. Nah ini perputaran karyawan ini juga. Jadi tahu nggak maksudnya perputaran karyawan? Perputaran karyawan tuh keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan. Jadi semakin karyawan itu puas, berarti perputarannya akan semakin rendah. Mereka akan cenderung ingin tetap bertahan di perusahaan kita. Nah kalau misalnya perputarannya rendah, otomatis kan mereka bertahan. Dan kalau bertahan, mereka puas, mereka bisa memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Makanya di sini perputaran karyawan itu juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah ini kepuasan pelanggan itu juga mempengaruhi perputaran pelanggan. Jadi maksudnya keluar masuknya pelanggan itu seberapa besar, sama itu akan mempengaruhi margin laba. Semakin banyak pelanggan yang kita punya, otomatis laba yang kita dapat akan semakin apa? Kalau pelanggan yang kita punya banyak, laba yang kita dapat semakin apa? Waalaikumsalam, iya mbak, apa? Jadi semakin banyak pelanggan yang bisa kita dapatkan, itu semakin besar profit yang akan kita dapatkan atau labanya. Nah kalau labanya semakin besar, otomatis kan karyawan bisa mendapatkan bonus kan. Nah itu juga akan mempengaruhi kepuasan karyawan. Jadi siklusnya ini muter aja kayak gitu. Paham ya? Tadi siapa, Mbak Yuliana yang barusan datang? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, Mbak Yuliana, bentar saya. Ya Mbak, nggak apa-apa. Kita juga barusan mulai kok. Lanjutkan ya. Iya, hehe. Settingan ya. Saya biasanya kan pakai Wisik punya saya sendiri. Nah ini semester ini saya pakai punyanya UT. Settingan itunya beda. Kemarin baru tak utak-utak akhirnya ketemu. Ada. Saya lanjutkan ya. Nah di sini ini bisa kelihatan nggak gambarnya, kayaknya kok burung. Bisa dilihat di halaman itu aja, kalau ini nggak kelihatan di halaman di halaman 7.8. Itu di situ rantai manfaat kualitas. Jadi kalau kita fokus pada kualitas yang kita berikan kepada pelanggan, itu akan memiliki internal dan eksternal benefit. Maksudnya keuntungan eksternal dan keuntungan internal. Kalau internal itu berarti efisiensi, kita bisa melakukan efisiensi dalam memberikan pelayanan, terus bisa juga meningkatkan pelayanan yang kita berikan kalau kita fokus kepada pelayanan yang kita berikan ya. Terus kalau untuk eksternal itu kita bisa memberikan